gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah ada patung di Sunhawk, Sanskoy? Harusnya ada patung gajah di Paradise. Gua kira lu mau pantun. Oh, tidak ada. Oke deh teman-teman sekalian ya, kita sudah bercuap-cuap dari tadi. Inilah saatnya kita langsung memasuki round keempat kita untuk ladies kita di Sunhawk, atau ini adalah round kedua untuk hari ini. Ya betul sekali. Sementara itu kalau kita lihat dari persebaran tim-tim yang bermain di Sunhawk, balik lagi ini adalah Sunhawk pertama. Yap. Harusnya mungkin ada beberapa tim yang bertemu, itu sangat wajar sekali karena mereka baru bertemu di Sunhawk. Walaupun memang mereka sudah memetakan untuk Miramar karena kemarin sudah dimainkan, sudah memetakan untuk Kira Angel, tapi Sunhawk ini harusnya belum terlalu dipetakan dengan maksimal dan terbukti. Ada beberapa yang bertabrakan, bahkan Onyx satu pemainnya terpisah cukup jauh. Yoi, dan kayaknya di center map kita ya, yaitu bootcamp, ada juga beberapa beberapa pertemuan juga nampaknya kali ini. Apalagi circle pertama juga sudah mulai kebuka. Dan betul. itu mengarah ke arah Pulau Bravo. Ya, harusnya ini ending circle-nya sudah pasti ada di Pulau Bravo, tidak terlalu memusingkan para player yang bermain juga. Nggak mungkin di Alpha ya? Nggak mungkin, karena sedikit banget tadi yang masuk Alpha kan. Dan Siapa tahu? loh, yang masuk ternyata sedikit itu sampai ending ya. Iya, menarik ya. Kalau begitu sih bener, bikin overthinking beneran itu. Nah, yang overthinking adalah sepertinya ada FGID dan juga One Uno juga nih nampaknya ya. Karena mereka juga sudah mulai bergesekan peluru. Nampaknya tadi sudah ada beberapa tap, sudah ada beberapa spray juga. Sementara itu salah satu player dari FGID juga sudah mulai ada yang sekarat. Pun juga dari One Uno sudah mulai ada satu player dari mereka yang knockdown. Nah, kalau kita lihat kali ini dari FGID, DBS sudah disiapkan, akan coba melakukan close combat bersama satu pemain dari One Uno. Terlihat di sana tapping DBS kali ini. 2 peluru sudah dilemparkan, peluru ketiga, tapi justru yang claw adalah seorang Jenny masih akan coba untuk menghindari tembakan-tembakan, tapi ada balasan juga. 1 untuk 1 kali ini nampaknya. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Aku maunya sama kamu, tapi kamu udah sama dia. Asik. Aduh, gue gak bisa bales sudah kalau kayak gitu, Sanskoy. Udah kayak ibaratnya di skakmat gitu loh. Karena tadi ya kayak case juga udah di skakmat gitu loh. Udah di knock, langsung di confirm menjadi sebuah kill untuk tim FGID. Sementara itu Gia mencoba untuk melemparkan granatnya ke arah Nai yang berada di batu sebelahnya. Ini akan menjadi perang antara batu. Betul, akhirnya batu yang tadi kita bahas terjadi juga. Ini batu 1 serong ke kanan, 1 serong ke kiri. Yang akan kita lihat batu mana yang akan menang, batu mana yang lebih diuntungkan dari fight ini. Tapi Gia lebih berada di situasi yang kurang diuntungkan. Karena kalau kita lihat FGID sudah siap dengan 2 orang, 1 di kanan, 1 di kiri. Bahkan dia tidak memiliki helm, dia nggak punya vest juga. Dia hanya mengandalkan 1 weapon yaitu UMP yang memang tidak terlalu maksimal juga kalau kita lihat. Kalau misalnya Gia mau YOLO, maju, deketin gitu, close combat gitu kan dengan menggunakan UMP-nya. Namun nampaknya hal itu bukanlah menjadi hal yang paling bagus untuk dilakukan untuk saat ini. Betul, sementara itu kalau kita lihat Gia memang tidak akan datang ke arah pemain-pemain FGID. Dia akan coba mundur karena ada Macha juga yang sudah akan coba menjemput, akan coba memberi bala bantuan ke arah Gia. Membuat pemain-pemain FGID setidaknya fokus dulu ke Macha, Gianya tarik undur dulu. Dah ini dia, akhirnya bisa untuk melakukan regroup. Iya, karena lagi-lagi ya tim One Uno ini hanya menyisakan 2 player aja loh, Sanskoy. Kalau misalnya mereka mau memaksakan ke war ke arah tim FGID tadi, itu terlalu beresiko tinggi gitu. Betul. Loh. Kehilangan 2 player di awal itu bukanlah sesuatu yang indah pastinya ya. Betul sekali, sementara itu kalau dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari Beletron juga sedang akan coba melakukan rotasi nampaknya. Menit keempat menjadi menit rotasi untuk banyak tim kalau kita lihat. Tadi ada yang sudah fight, sekarang juga ada yang sedang melakukan rotasi Beletron. Di dekatnya ada Onyx Glory juga yang nampaknya melakukan split 2-2. Oke, dan nampaknya dari tim Beletron juga ini di game kedua kali ini pastinya mereka bakalan punya boostingan mental, boostingan mood lagi ya. Betul. Apalagi mendapatkan winner chicken dinner dengan double digit kill point tadi. Dengan begitu mereka tidak akan ragu-ragu. Tidak akan ragu-ragu untuk melakukan movement di Sunhawk kita kali ini. Betul, bahkan kalau kita lihat memang gerakan dari Beletron ini benar-benar sangat percaya diri sekali untuk mencari bukit-bukit yang berada di areanya.
Walaupun kalau kita lihat Potato sebagai pemain yang memang terkenal dengan aimnya yang cukup keras juga, seringkali menghiasi lembaran Terminator dari scene kompetitif ladies di Indonesia dari PUBG Mobile, menjadi pemain pertama maksud saya yang paling depan dari Beletron biasanya. Oke. Tapi nampaknya ya Sanskoy dan juga teman-teman sekalian semuanya di sini, Beletron dan juga Onyx bakalan bertemu. Ada satu player yaitu Real yang berada di balik batu yang pastinya sekarang sudah mendengar gesekan rumput yang terjadi karena Potato sekarang sudah mulai merangkak sedikit demi sedikit ke balik batu. Riel diam saja karena lihat Potato nggak nyadar di mana ada satu orang yaitu Riel yang langsung saja membuka spraynya to the point banget, satu klip mendapatkan satu kill point ke arah Potato. Betul sekali, tidak ada kesempatan kedua untuk Potato karena langsung melakukan knock in kali ini seorang Riel dari tim Onyx. Tapi hati-hati tadi kalau kita lihat dari kill feed juga Onyx satu pemainnya harus take-down walaupun bisa di-revive juga. Seorang Kyle nampaknya dari arah yang berbeda. Oke, Kyle apa Kylie? Atau... Kyle. Oke. Pronunciation saya memang tidak terlalu bagus, jadi saya ngikut Anda aja. Memang nggak apa-apa, namanya itu kan kayak pronunciation cara kita gitu kan. Mungkin nanti yang bisa mengkonfirm adalah seorang ODD, karena ODD yang akan ngobrol langsung dengan para player-playernya gitu loh. Nanti akan kita tanya ya, cara ngomongnya seperti apa sebenarnya. Iya, nah itu tugas baru tuh buat ODD. Kita yang request, kita yang request soalnya, mohon maaf ya. Dan nampaknya ya, karena sedari tadi juga sudah terjadi pergesekan antara tim Beletron dan juga Onyx. Kali ini mereka atau kedua tim ini masih sama-sama menahan di posisinya yang tadi. Sedikit demi sedikit mereka mencari informasi di manakah para player-player sisanya itu berada untuk nantinya mungkin ya bisa dijadikan komitmen berperang. Ya betul sekali, dan kalau kita lihat kali ini dari tim yang lainnya nampaknya masih akan kita pantau juga. Nah ini dia dari Ice akan nampaknya berdekatan sekali dengan tim Voice. Satu pemainnya Alea sudah berada di sebuah gubuk di mana di belakangnya itu sudah ada setup yang sangat-sangat kuat dari Voice memisahkan dua pemainnya kali ini. Iya, dua-dua ya? Betul, setup dua-dua nampaknya dipilih oleh Voice. Dan ini adalah setup yang sangat wajar dan sangat umum untuk dimainkan di Sunhawk. Kalau kita lihat Sunhawk di mid game-nya pasti banyak tim yang memilih untuk ya udah kalau kita punya compound, biasanya compound Sunhawk itu juga kecil-kecil kan, nggak terlalu besar-besar juga. Dipisah satu compound satu orang dan melihat satu vision, udah vision itu dijagain. Misalkan ada yang diutus untuk melihat ke kanan aja pokoknya dijagain terus, mungkin ke depan, mungkin ke belakang gitu. Memisahkan 4 vision yang berbeda dari 4 playernya. Karena masih kondusif juga gitu loh kan. Kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan, ketika terjadi mungkin knock 1 itu masih possible banget untuk diselamatin gitu. Betul. Karena jaraknya itu nggak terlalu jauh. Sementara itu nampaknya juga sudah ada pergerakan dari tim MTPS tadi ya. Ada salah satu playernya yang melakukan pencarian spot atau melakukan pendekatan ke arah tim Voice di depan sana. Ya, masih akan coba dipantau saja. Ini hanya saling memantau, hanya mendapatkan informasi. Saya yakin kalau dapat informasi pun nggak langsung komit untuk melakukan fight karena balik lagi, walaupun memang punya informasi, kalau ditembak posisi kita juga akhirnya ketahuan. Jadi memaksimalkan informasi terlebih dahulu. Kalau sampai kita nembak lawannya pasti knock, baru akan coba ditembak. Karena informasi itu ya nggak semerta-merta kalau misalnya kita dapat informasi langsung bisa kita makan gitu. Ya betul. Ada yang namanya proses mengolah informasi dulu gitu kan. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita ini nih bikin decision gitu kan, mau kita apakan nih, mau move seperti apa yang akan kita lakukan dengan informasi yang sudah kita kumpulkan tersebut. Betul sekali, jangan sampai ada sebuah informasi kita makan mentah-mentah ternyata informasinya tidak benar gitu. Gitu yang terjadi di ini nih grup-grup biasanya. Oke, sepertinya. Tapi kalau ini informasi sudah pasti benar karena ada satu pemain dari MTPS yang knock. Kita lihat tadi informasi kita dapat dari kill feed-nya, tapi dari sisi lain Gea, Gea yang kali ini mengganti namanya. Mungkin biar lebih unyu aja. Gea. Oh gitu. Emang yang dulu nggak unyu? Yang dulu Gea. Lurus aja gitu. Kan gak ada nya. Jadi bikin lebih greget. Oh gitu. Jadi yang kemarin nggak unyu, Sans? Orangnya sih tetap. Jadi gitu. Ya kita lihat ini dia yang unyu juga. Nah, circle-nya unyu banget tuh. Lebih mengecil kali ini. Jadi lebih unyu. Yang kecil-kecil unyu.
kayak tadi Godzilla yang dimiliki Gea, kecil jadi unyu gitu. Betul. Kalau Godzilla Karena- gede serem. Nah, itu dia. Nah, itu. Karena memang Untung ada Godzilla ya. Untung ada Godzilla langsung pelokin ke situ. Tapi emang bener kalau Godzilla gue setuju. Iya kan? Kalau gede kan serem kan. Serem soalnya kemarin kan kita juga kalau kalian main di Erangel itu ada Godzilla yang lewat tuh di Erangel. Kalau di Sanok tuh ada Kong kemarin yang lewat. Terus kalau kita main di Livik itu ada Godzilla tapi yang robot. Nah, itu ada Godzilla. Itu waktu PUBG Mobile collab sama Godzilla. Kan? Iya. Gitu. Godzilla versus Kong. Betul sekali. Dan nampaknya ya terjadi collab lagi, collab peluru kayaknya ya. Antara tim Morph dan juga MTPS nampaknya yang tadi. Tim MTPS, kalau nggak salah tadi Bell ya yang sudah mulai membuka tembakan ke arah tim Morph guna untuk mencari informasi-informasi tambahan. Nah ini dia, Morph pun juga sudah mulai membangun movement mereka menuju ke arah tim MTPS. Sudah sangat dekat kali ini kalau kita lihat tadi Potato menjadi korban proning gaming yang dilakukan Ya. oleh pemain Onyx kali ini mungkin Morph akan menjadi korban selanjutnya dari rebahan yang dilakukan oleh seorang Vera. Nggak tahu. Mungkin ini adalah hasil dari rebahan adalah kunci dan itu dia nampaknya langsung saja Ayane langsung tertake down di sana mungkin akan menjadi knock end tapi tidak hilang momentumnya tidak bisa melakukan knock end karena langsung display oleh seorang Joyby langsung di backup dengan cepat sekali oleh pemain Morph Entity yang lainnya. Itu tadi ini banget loh, on time banget loh spray yang dilakukan ke arah Ayane karena kalau misalnya kita lihat tadi ya Ayane tuh udah siap banget untuk melempar granat ke arah kompon yang diduduki oleh MTPS. Itu berarti menyelamatkan teman-temannya MTPS yang di dalam kompon. Betul, dan saat ini berarti dari Morph mereka juga fokusnya terbagi, terpecah. Tidak hanya fokus ke arah kompon, mereka juga fokus ke arah satu pemain dari MTPS yang tadi berada di luar. Dan ini dia kita lihat Vera, tapi ternyata ketahuan juga posisinya ada split yang dilakukan oleh Morph. Flanking yang berhasil kali ini ke arah kanan. Darahnya pun deres banget itu ya bercucuran dan that's it. Vera pun harus meninggalkan game tersebut, meninggalkan 2 player dari tim MTPS yang sekarang nampaknya bakalan langsung aja di press. Nggak cuman oleh Morph karena tim Ice pun juga sudah mulai join, sudah mulai mendekati mereka semuanya dan Claire pun harus tertunduk lesu di sebelah sana. Sementara kedua player dari tim Ice pun juga harus tertunduk lesu satu demi satu. Ya, ada Nom-Nom yang masih bisa nembak, Nom-Nom yang akan coba menyelamatkan seorang Alea dan juga pemain-pemain Ice yang lainnya. Clarin juga ada di depan sana. Nampaknya Aine kali ini akan coba maju mencari lawan-lawannya tapi ada PR untuk melakukan revive terlebih dahulu. Oke, revive tanpa smoke kali ini ya. Ini benar-benar riskan banget karena di sebelah sana di belakang mereka masih ada tim atau player dari tim MTPS sendiri ya. Tapi that's okay karena juga masih ada Joyby yang melakukan usaha backup juga kalau misalnya terjadi apa-apa. Dan yes, masih bisa di revive untuk kali ini walaupun granatnya juga sudah mulai dilemparkan ke arah tim Morph. Sementara itu granat balasan pun juga mulai dilemparkan ke arah satu komponen yang diduduki oleh Bell dari tim MTPS. Betul sekali kalau kita lihat Aine dan juga yang lainnya. Joyby berada di sebelah kiri juga. Morph tersisa 3 orang kali ini yang akan coba melakukan grebek ke arah pemain-pemain MTPS. Bell dan juga Cio menjadi 2 harapan terakhir dari MTPS di match kali ini. Masih akan coba kita lihat juga Cio akan coba keluar mungkin melakukan flank ke arah kanan karena pemain-pemain mau terlihat ada di sebelah kanan sana. Terdengar juga harusnya ini stepnya oleh seorang Cio. Oke, Bell pun juga mulai mundur ya, mulai regroup dengan Cio dari tim MTPS sendiri. Sementara itu mereka sekarang berada berseberangan. Satu spray juga sudah mulai dibuka aja. Close combat bakalan langsung terjadi antara Cio dan juga Ayane. Nampaknya sebelah sini masih akan bakalan langsung aja dicari. And Ayane pun harus tertunduk lesu karena sudah ada backup fire dari belakang sana dari satu player dari tim MTPS yaitu Bell. Karena Cio pun juga sudah mulai terambil oleh Ayane tadi. Ya, kita lihat kali ini Bell menjadi harapan terakhir namanya last woman standing yang dimiliki oleh MTPS. Melakukan mundur terlebih dahulu ke belakang sebuah batu natural obstacle yang dimanfaatkannya Joyby. Mungkin akan coba mencari di mana seorang Bell tapi Bell meninggalkan Cio seorang diri tidak akan diselamatkan karena memang kalau menyelamatkan Cio akan riskan bisa saja dua-duanya terculik. Iya, risknya terlalu jauh ya. Ini ibarat risk to reward ratio-nya itu anjay. Mantap. Mantap. Terlalu ini ya, terlalu jomplang. Betul. Gitu loh. Terlalu jauh dan posisinya juga udah gak enak banget karena tadi seingat
catatan kita, Team Morph juga sudah mulai bisa regroup karena tadi sudah bisa di-revive ya salah satu Betul. playernya. Dan kembali lagi bertiga dengan sehat walafiat dari Team Morph sendiri. Ya, retake compound nampaknya berhasil yang dilakukan oleh Morph dan kita berpindah ke arah yang lainnya FGID. Dekat sekali dengan LSV, SLF maksud saya Sleeping itu. Forest. Iya. Kemarin lu bilang F. Maaf ya teman-teman ya. Biasa. Ini udah umur-umurnya memang kayak gitu. Iya betul. Tapi ada boom juga. Itu yang mau saya katakan. Ada boom juga yang ada di dekat sana. Boom yang kemarin saat diwawancarai oleh Kak Dona juga mengatakan kalau udah punya compound, udah punya zona, udah nyaman ya nggak usah pindah-pindah juga. Iya. Mungkin itu yang akan mereka lakukan juga di match kali ini. Mereka sudah nyaman berada di compoundnya, berada di dalam circle juga. Tidak perlu berpindah. Yang kali ini kita lihat juga dari sisi lain nampaknya. Iya, betul sekali. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat 2 game Apa tuh? yang mereka atau Boom kemarin mainkan, kita bisa bilang circle itu berpihak kepada mereka. Nggak berpihak sih lebih tepatnya. Mereka masih di dalam circle gitu kan. Untuk circle dari 4, 5 dan seterusnya. Ya setidaknya sampai late game lah ya, Ya. bisa masuk terus ke dalam circle-nya dan predict circle terbukti sangat-sangat akurat dilakukan oleh pemain-pemain Boom. Yang mana balik lagi kemarin kita sudah bahas juga ini adalah tim yang baru comeback, tim yang sempat dibubarkan saat itu tapi kembali dibentuk Dibubarkan. dan kembali bisa memberikan prestasi. Iya, oke. Dibubarkan tuh agak-agak ini ya. Apa ya bahasanya ya? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya waktu itu inaktif. Inaktif. Kreatif juga Anda ya, Terus inaktif. sekarang aktif lagi dan kembali menunjukkan prestasinya bahkan masih berada di jajaran atas dari klasemennya. Betul sekali, setuju sekali saya. Nah, dan nampaknya ya menit ke 17, hampir 17 kita kali ini circle ketiga menuju ke 4. Walaupun sudah ada beberapa tim yang berdekatan, namun nampaknya masih belum bisa untuk dilakukan sebuah komitmen untuk berperang. Betul Mereka sekali. masih santai-santai dulu nih kali Ya, ini. FGID juga masih akan coba melempari utility terlebih dahulu. Itu ada sebuah granat di sebelah kanan dari seorang Razor. Harus berhati-hati, mundur terlebih dahulu kembali. Batu menjadi natural obstacle yang akan coba dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang bermain di Sanhok kali ini. Alright, dan nampaknya ya satu player dari tim SLF atau Sleeping Forest kali ini harus berhati-hati juga karena di hadapan dia terdapat 3 player dari tim FGID. Sementara itu kita juga sudah mulai mendengar ada beberapa huru hara yang sudah terjadi, and that's it. Dooms for F bakalan langsung saja pulang mengakhiri perjalanannya di menit ke-18 kita. Betul, sementara itu dari seorang Jenny juga sudah melihat ke arah Archer Tower. Ada satu pemain di sana, akan coba di press juga. Melakukan flanking ke arah kanan terlebih dahulu. Mencari pemain-pemain SLF yang memang sedari tadi berada di area yang cukup enak. Mereka punya gudang juga kalau kita lihat. Tapi PR juga dimiliki oleh pemain FGI di 200 meter. Tidak terlalu dekat atau cukup jauh kalau kita lihat. Karena banyak sekali yang menunggu. Ada Alter Ego Dion juga di bukit seberang sana. Iya, dan terus ini menurut gue ya jalur tersebut yang harus mereka lalui itu gak enak banget loh. Gak enak banget, gak gampang untuk dilalui. Apalagi di depan sana seperti yang lu bilang tadi ya, ada Alter Ego juga yang bisa melihat mereka dengan sangat jelas. Karena obstacle yang di bawah situ tuh gak terlalu banyak Sunskoy. Betul. Terbuka banget gitu kan. Dan ternyata benar sekali nyemplung ke arah Nyemplung. kuarinya kali ini dipilih oleh pemain-pemain FGID. Tidak memilih untuk muter karena ada SLF juga. Tapi kalau mereka lewat jalur ini mereka akan tertahan oleh air yang berada di sana. Gerakan mereka tidak terlalu leluasa dan sudah ditunggu juga oleh Alter Ego Dion yang kali ini kalau kita lihat sudah mulai melakukan tembakan-tembakan ke arah FGID dan Jenny menjadi korban pertama dari Alter Ego Dion Lin kali ini. Dan sepertinya ya di sisi yang lainnya juga sudah terjadi gesekan antara Beletron dan juga Ice, di mana Ice juga kehilangan 2 playernya, menyisakan 1 player saja. Kalau misalnya kita bisa lihat di kanan layar kalian juga ya. Sementara itu kita akan langsung aja masih fokus ke arah tim FGID yang sudah menerima gempuran dari tim Alter Ego Dion. Ya, sementara itu kalau kita lihat kali ini Gea juga terus memantau ke arah pemain-pemain dari FGID yang tadi sudah berhasil mereka culik 1 pemainnya. Tapi Alter Ego Dion juga harus berhati-hati kalau mereka naik ke atas. Kalau mereka akan coba melakukan penyeberangan, itu mereka juga sudah ditunggu oleh tim lain. Karena tadi Gea naik ke atas dikit tiba-tiba low darahnya.
Bahaya ya, bahaya banget ya. Apalagi dengan posisi seperti ini, sebenarnya mereka tinggal apa ya, masih aman aja sih, karena mereka masih berada di pikiran circle untuk sejauh ini ya, untuk sejauh ini. Yang nggak aman adalah mungkin nih dari MTPS dan